Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, memberikan perlindungan kepada produk yang kita miliki itu penting, apalagi produk-produk dengan indikasi geografis. Tapi sebelum itu kita juga harus berkenalan dulu apa sih sebenarnya indikasi geografis itu dan apa pentingnya. Nah, untuk itu sudah akan kami bahas hari ini. Sudah hadir bersama kami Kepala Bidang Pelayanan Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ria Wijayanti Astiko. Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu, hari ini kan kita akan bicara tentang indikasi geografis. Ya. Sebenarnya itu apa sih Bu? Jadi indikasi geografis itu adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, faktor manusianya, kemudian kombinasi antara keduanya, dan tersebut memberikan reputasi dan kuantitas serta kualitas pada suatu produk tersebut. Jadi karakteristiknya tertentu, barang itu menjadikan dihasilkan itu jadi khasnya dari daerah tersebut, itulah indikasi geografis. Nah, kenapa indikasi geografis ini sangat penting Bu untuk produk-produk ini? Jadi indikasi geografis itu merupakan digunakan untuk dapat tiket atau label yang melekat pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, nama daerah, kata, wilayah, gambar, huruf, kombinasi antara unsur-unsur tersebut. Nah, suatu bentuk perlindungan hukum dari suatu barang di suatu daerah, gitu. Mungkin bisa diberikan dulu Bu contohnya nih supaya pendengar dan juga pemirsa Voice of Indonesia paham tuh indikasi geografis itu tuh contohnya apa sih? Indikasi geografis itu contohnya seperti kalau yang sudah terdata, tercatat dalam kamusnya DJKI itu antara lain ubi cilembu, kopi gayo, kopi kintamani Bali, kemudian lada hitam Lampung, lada putih Muntok. Jadi kalau ke Muntok pasti beli lada. Jadi bisa karena ladanya enak banget gitu. Jadi bisa dibilang ya namanya produk-produk yang Ya. sudah diberikan HKI indikasi Ya. geografis ini adalah produk yang jadi khasnya dari suatu daerah. Iya, betul sekali. Nah, tapi bagaimana sih Bu pengaruhnya indikasi geografis ini terhadap reputasinya produk tersebut? Jadi reputasi yang kita inginkan dari produk tersebut adalah satu, produk tersebut menjadi identitas dari daerah tersebut. Dua, peningkatan dari nilai ekonomis dari produk tersebut. Yang ketiga, kalau kita sudah meningkat pendapatan ekonominya, berarti akan meningkat juga berdampak kepada masyarakat. Itu yang kita inginkan dari indikasi geografis. Tapi ini juga banyak ya Bu ya yang jadi membuat bingung adalah karena kemarin saya juga udah baca-baca nih tentang si indikasi geografis ini. Nah, ada ternyata Bu produk yang hanya memakaikan mereknya aja ditambahkan daerahnya. Ya. Ada juga yang indikasi geografis. Nah, ini membedakannya itu bagaimana? Jadi yang membedakannya itu adalah dari rasa dari produk tersebut. Tidak hanya tanaman, karena produk tersebut juga indikasi geografis juga ada berupa keramik Dinoyo dari Malang. Itu kita udah tahu khasnya keramik Dinoyo. Juga gerabah Kasongan itu juga menjadi sebuah indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu luas sekali dan itu adalah benar-benar produk daerah tersebut. Kalau emang ada produk yang menempelkan itu, nanti pelanggannya akan merasa kecewa Mbak, karena dia udah tahu kalau saya minum kopi gayo rasanya adalah ini. Tetapi ketika produk itu ditempelkan sebagai sebuah kopi gayo padahal bukan dari kopi gayo, itu akan ditinggalkan pelanggannya. Jadi memang indikasi geografis itu menjamin kualitas dan kuantitas dari indikasi geografis dimaksud gitu Mbak.
Oke, nah ini juga menarik karena disebut bisa memberikan manfaat kepada produsen lokalnya dan juga memberikan dampak ekonomi yang Ya, positif. Nah ini betul. bagaimana sih Bu indikasi geografis ini bisa memberikan dampak yang positif tersebut? Oke, jadi kalau dulu tidak ada indikasi geografis itu akan produk-produk itu akan tersebar di mana-mana dan tidak tahu ini dari mana. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, ada produk yang lain tapi ditempelkan dari itu. Nah itu kita menghindari itu supaya kita clear bahwasannya itu benar-benar produk dari daerah yang dituju itu. Nah untuk pengajuannya sendiri Bu, Ya. seperti apa sih mekanismenya? Jadi kalau pengajuannya itu biasanya berupa kita kerjasama Mbak. Jadi kalau DKI Jakarta ini kebetulan belum punya Mbak indikasi geografis. Kita belum punya karena dulu aturannya adalah harus punya hamparan 3,5 hektar. Oh itu jadi tergantung juga sama kondisi Iya, wilayahnya. betul. Jadi kalau di DKI itu ada hamparan 3,5 hektar yang kosong, nggak ada kan Mbak? Nggak ada, nggak mungkin langsung jadi kontrakan nantinya kan. Jadi DKI Jakarta belum mempunyai indikasi geografis. Kemudian di tahun 2021 kami bekerja sama dengan Pemprov DKI, dalam hal ini adalah Dinas Pertamanan, Perkebunan dan Perikanan, ternyata mempunyai lahan seluas 3,5 hektar di daerah Condet Mbak. Daerah Condet itu ada lahan perkebunan, di situ ada lahan perkebunan Duku Condet. Mbaknya pernah Duku Condet? Belum pernah coba. Belum pernah coba ya, karena memang Duku Condetnya pohonnya sudah agak jarang, jadi cuman ada di situ. Nah, kita mencoba untuk mengajukan itu ke kementerian supaya Duku Condet bisa menjadi indikasi geografis DKI Jakarta. Pengajuannya adalah satu, apa sih yang khas dari produk itu? Misalkan Duku Condet itu rasanya apa sih? Enaknya di mana? Bedanya sama Duku Palembang apa? Bedanya sama Duku Pontianak apa? Itu harus ada deskripsinya Mbak. Jadi harus dituliskan deskripsinya secara luas dan panjang lebar. Kemudian produk ini menghasilkan berapa sih gitu. Maksudnya berapa adalah kalau dia panen sampai berapa banyaknya. Kemudian rutinitas panennya sampai sejauh mana, itu juga harus ada Mbak. Kemudian juga harus cek ada pH balance-nya si tanah ini supaya produk yang dihasilkan sama persis seperti Duku Condet aslinya. Kemudian juga harus ada kelompok-kelompok tani yang dalam hal ini adalah memelihara, merawat dan membesarkan si Duku Condet ini, dan kelompok-kelompok tani inilah yang bertanggung jawab atas berjalannya Duku Condet itu tetap menghasilkan gitu Mbak. Jadi nanti dicek lagi Mbak, dicek, dikoreksi lagi, di detailnya lagi, kemudian ada pemeriksaan laboratorium juga tentang tanahnya nih, kontur tanahnya banyakan asam atau banyakan ini sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Kemudian juga nanti ada cek Duku Condet besarnya ukurannya berapa, kemudian kalau Duku Palembang ukurannya berapa. Jadi gitu. datanya memang benar-benar harus Iya lengkap. betul, detail sekali. Untuk mencari perbedaannya. Iya, supaya kalau kita misalkan membedakan Duku Condet dengan Duku Pontianak, apa sih ini bedanya? Kemudian Duku Palembang dengan Duku Condet itu apa sih bedanya gitu. Jadi supaya ada karakteristiknya bisa ditemukan Iya, ya Bu ya. betul sekali. Nah, tapi dari tantangannya sendiri Bu, untuk Ya. yang dihadapi dalam melindungi dan juga mempromosikan produk-produk dengan indikasi geografis ini, adakah? Tantangannya banyak, Mbak. Apa itu? Apa yo? Ya salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di Jakarta ada beberapa provinsi yang tidak bisa punya indikasi geografis, rata-rata adalah besaran lahan tanahnya, Mbak. Oleh karena itu kebijakan dari pimpinan di kantor pusat melakukan ada beberapa
keringanan gitu supaya kita bisa mengajukan indikasi geografis. Seperti yang kami kemarin sempat melakukan survei ke Kampung Emping. Nah, Mbak tahu ada Kampung Emping di Jakarta? Di Condet juga. Iya, di Condet juga, Di Condet Mbak. juga kan? Jadi kita ternyata mempunyai Kampung Emping. Kampung Empingnya kita survei ke sana. Ternyata kalau empingnya buah melinjonya itu tidak jadi Jakarta. Jadi kita nggak bisa nih. Oke. Kalau empingnya menjadi indikasi geografis, tapi kita akan lihat dulu prosesnya apa. Ada nggak yang membedakan proses pembuatan emping condet ini dengan emping yang lain. Nah, itu sekarang kita diperbolehkan untuk hal-hal seperti itu. Jadi juga di tahun 2020 kami juga mengajukan telur asin rorotan. Nah, telur asin rorotan tuh udah dicek semuanya tuh. Semua dicek, bebeknya dari mana, makanannya dari mana, ini bawa telur asinnya. Sampai ke situ ya Bu. Oh iya. Bebeknya dari mana? Bebeknya dari mana? Beneran ternakan DKI apa bukan nih? Gitu. Jadi setelah dicek, diperiksa, diteliti, ternyata unsur makanannya bukan dari rorotan, unsur makanannya dari tetangga sebelah gitu. Jadi nggak bisa juga gitu. Jadi sedemikian detailnya supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik dari produk yang kita hasilkan gitu, Mbak. Selain yang tadi sudah disebutkan Bu, ada lagi nggak sih upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham khususnya nih di Kanwil DKI ini untuk mendorong pengembangan produk-produk lokal dan juga produk-produk dengan indikasi geografis lainnya? Kami di tahun ini 2023 adalah tahun merek untuk hak kekayaan intelektual. Kemudian di November kemarin tahun 2023 ditutup tahun mereknya. Di tahun 2024 Menteri Hukum dan HAM menetapkan sebagai tahun indikasi geografis. Jadi akan lebih banyak lagi nih indikasi geografis di seluruh Nusantara, termasuk juga di DKI Jakarta. DKI Jakarta kami mencoba bersama-sama dengan Pemprov DKI, baik Dinas Parekraf maupun Dinas Perikanan, Perkebunan dan Pertamanan itu untuk melakukan penyisiran mana aja sih yang bisa menjadikan indikasi geografis. Kami sudah melihat, mensurvei, belum mensurvei tapi sudah mendata, yaitu kira-kiranya itu adalah Salak Condet, kemudian tadi Kampung Emping, kemudian kami sudah menyisir apakah alpukat Cempedak bisa diajukan untuk menjadi indikasi geografisnya DKI Jakarta gitu. Jadi walaupun dalam tanda petik kita minim, tapi kami berusaha untuk mendapatkannya gitu. Tapi saat ini juga sudah ada nggak sih Bu upaya kolaborasi dengan pihak yang di luar pihak pemerintah ya, seperti masyarakat atau juga dengan para pengusaha untuk indikasi geografis DKI Jakarta ini? Oh, kalau di luar pemerintahan kami harus berkolaborasi juga dengan teman-teman yang petaninya, Mbak. Kita harus tetap berkolaborasi dengan teman-teman petaninya, karena kalau kelompok tani, teman-teman petani tidak memberikan izin kepada kami juga tidak bisa mengajukan produknya sebagai indikasi geografis gitu. Nah, Bu, selain itu nih 2024 akan jadi tahun indikasi geografis. Berarti masyarakat juga perlu pemahaman yang lebih lagi tentang indikasi geografis ini. Untuk Kemenkumham sendiri juga adakah hal-hal yang akan dilakukan nantinya untuk menambah pemahaman masyarakat tentang ini? Kami khususnya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di tahun termasuk ini nih
termasuk kami datang ke Voice of Indonesia ini salah satunya mensosialisasikan indikasi geografis. Akan kami terus lakukan. Kami ada program untuk di TV juga untuk sosialisasi tentang indikasi geografis, juga melakukan pendekatan kepada teman-teman yang ada potensi di daerahnya untuk menjadi indikasi geografis dengan sosialisasi yang gencar gitu. 2024 akan jadi tahun indikasi geografis, berarti untuk DKI Jakarta saat ini sudah ada Bu yang menjadi? Belum. Doain ya. Tapi kami sedang mengajukan satu yaitu Duku Condet. Dalam Condet. on progress sedang dicek tentang massa tanah dan di laboratorium dan deskripsinya gitu. Nah, kalau misalkan Ibu ya ada mungkin masyarakat merasa ini produk dari daerahnya dia di DKI ini sebenarnya masuk dalam indikasi geografis. Bisa nggak Bu mereka mengajukan? Oh bisa Caranya sekali. bagaimana Bu? Pada teman-teman semua di luaran sana, kalau memang ingin mengajukan produk hasilnya sebagai indikasi geografis, nanti ada prosesnya. Monggo silahkan hadir di bisa bertemu dengan kami untuk konsultasi dengan teman-teman tim dari Kanwil DKI Jakarta di rumah pelayanan kami di Cawang, Jakarta Timur nomor 24. Kami akan dengan senang hati akan membantu teman-teman semua untuk melakukan pengecekan apakah layak untuk dijadikan indikasi geografis. Oke, Ibu Ria terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Dan semoga Duku Condet bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual ya sebagai indikasi geografis untuk DKI Jakarta. Biar pecah telurnya. Biar pecah telur. Dan semoga juga masih ada lain yang menyusul ya. Iya, benar sekali. Ya, pendengar Voice of Indonesia sudah kita kenali tadi ya namanya apa itu indikasi geografis, dan bukan gak mungkin kalau dari Indonesia nih di 2024 nantinya akan terus bertambah lagi produk-produk dengan indikasi geografis lainnya karena Indonesia kaya akan produk-produknya dan juga masih banyak yang bisa didapatkan dari Indonesia. Dan pendengar kami akan kembali lagi dalam bincang-bincang lainnya, jadi pastikan untuk tetap mendengarkan kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.